Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, para sahabat Rasulullah SAW pada masa itu menunggu waktu Isya sampai kepala mereka terangguk-angguk karena mengantuk, kemudian mereka sholat tanpa berwudu lagi. Diriwayatkan oleh Abu Dawud dan dianggap sahih oleh Al-Daruqutni. Redaksinya berasal dari riwayat Muslim. Aisyah radhiyallahu anha berkata, Fatimah binti Abu Hubaisi datang ke hadapan Rasulullah SAW seraya berkata, wahai Rasulullah, sungguh aku ini perempuan yang selalu keluar darah atau istihadoh dan tidak pernah suci. Bolehkah aku meninggalkan sholat? Rasulullah SAW menjawab, tidak boleh, karena itu hanya penyakit dan bukan darah haid. Apabila haidmu datang, tinggalkanlah sholat. Dan apabila darah itu berhenti, maka bersihkanlah dirimu dari darah itu atau mandi, lalu sholatlah. Hadis yang disepakati kesahihannya oleh para ulama tanpa ada keraguan atau muttafaq alaih. Mengenai hadis ini dalam riwayat Bukhari disebutkan, kemudian berwudulah kamu setiap kali hendak sholat. Muslim memberikan isyarat bahwa beliau menghapus kalimat ini dengan sengaja. Dalam hadis ini diceritakan bahwa Fatimah binti Abu Hubaisi pernah bertanya kepada Rasulullah SAW tentang darah istihadoh dan haid. Kemudian, Rasulullah menjawab bahwa dia tetap harus sholat meskipun ada darah yang keluar atau istihadoh. Sampai datang haid yang ciri-cirinya hanya diketahui oleh perempuan. Jika darah haid sudah keluar, dia tidak boleh sholat. Namun, jika darah haid itu sudah berhenti keluar, dia harus mandi dan melaksanakan sholat seperti biasanya. Inti hadis ini adalah, 1. Darah haid dan istihadoh termasuk najis. 2. Wanita yang sedang haid haram melaksanakan sholat. 3. Wanita yang mengeluarkan darah istihadoh harus tetap sholat. Aisyah radhiyallahu anha berkata, Rasulullah SAW selalu berzikir kepada Allah setiap waktu. Diriwayatkan oleh Muslim dan diriwayatkan secara muallaq oleh Bukhari. Hadis ini menjelaskan bahwa berzikir boleh dilakukan dalam berbagai keadaan. Baik keadaan suci maupun berhadas, lisan maupun dalam batin, berdiri, duduk, berbaring, jalan kaki, naik kendaraan, bepergian, maupun di dalam rumah. Ulama sepakat bahwa orang yang berhadas, orang yang sedang haid, nifas, dan junub boleh membaca tasbih, tahmid, tahlil, takbir, doa, sholawat dengan hati maupun dengan lisan. Akan tetapi, Rasulullah SAW melarang orang yang sedang haid, nifas, dan junub untuk membaca Al-Quran. Inti hadis ini sebagai berikut, 1. Tidak suci dari hadas bukan halangan kita untuk selalu berzikir. 2. Rasulullah SAW melarang orang yang sedang haid, nifas, dan junub untuk membaca Al-Quran. Ali radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW selalu melantunkan Al-Quran untuk kami, selama beliau tidak junub. Riwayat 7 Imam dan redaksinya dari Al-Tirmidzi. Hadis ini dinilai hasan oleh Al-Tirmidzi dan dianggap sahih oleh Ibnu Hibban. Hadis ini menerangkan Rasulullah SAW melarang kita membaca Al-Quran ketika kita sedang berhadas besar. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, pastikanlah dirimu telah suci dari air kencing karena kebanyakan siksa kubur terjadi akibat kelalaian menjaga kesucian dari air kencing. Riwayat Al-Daruqutni. Dalam riwayat Al-Hakim dikatakan, kebanyakan siksa kubur itu disebabkan tidak membasuh air kencing. Hadis ini sanadnya sahih. Hadis ini menerangkan bahwa tidak berhati-hati dan tidak membersihkan bekas kencing atau istinjah ketika buang air kecil dapat menyebabkan badan dan pakaian terkena najis. Hal itu dapat membatalkan ibadah.
Berhati-hatilah dengan air kencing karena air kencing dapat menyebabkan kebanyakan manusia mendapat siksa kubur. Oleh karena itu, Rasulullah SAW menggolongkan perbuatan ini termasuk dalam dosa berat. Tetapi banyak orang yang menyepelekannya. Inti dari hadis ini sebagai berikut. 1. Siksa kubur itu ada dan kebanyakan orang dapatkan siksa kubur karena air kencing. 2. Siksa kubur dirasakan oleh orang yang tidak sempurna dalam istinja saat buang air kecil. 3. Air kencing itu najis dan menghilangkan najis atau bersuci itu hukumnya wajib. Dari Samurah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, orang yang berwudu pada hari Jumat berarti telah menjalankan sunnah dan hal itu cukup baik. Namun orang yang mandi pada hari Jumat, maka itu lebih utama. Riwayat 7 Imam dan menurut Al-Tirmidzi, kualitasnya adalah hasan. Hadis ini menjelaskan bahwa hari Jumat merupakan hari raya yang pada hari itu orang-orang muslim berkumpul di rumah-rumah Allah untuk melaksanakan sholat Jumat dan mendengarkan tausiah. Para malaikat pun ikut hadir bersama mereka. Untuk itu, Nabi menganjurkan kepada kita untuk membersihkan diri atau mandi. Jika tidak memungkinkan, dapat diganti dengan wudhu, mengenakan pakaian yang indah, dan memakai wangian untuk memperoleh kesunahannya. Inti dari hadis ini sebagai berikut. 1. Keutamaan mandi pada hari Jumat menghapus kewajiban mandi pada hadis yang pertama. 2. Kalau tidak bisa mandi di hari Jumat, wudhu saja sudah cukup. 3. Disunahkan mengenakan baju yang indah dan memakai wangian pada hari Jumat. Dari Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya aku tidak menghalalkan masuk masjid bagi orang yang sedang haid dan junub. Riwayat Abu Dawud. Hadis ini dinilai sahih oleh Ibnu Huzaimah. Hadis ini menjelaskan bahwa orang yang sedang haid dilarang masuk masjid dan duduk di dalamnya karena dikhawatirkan darah haidnya akan terjatuh dari kemaluannya dan mengotori masjid. Begitu juga dengan orang yang sedang junub sampai dia benar-benar suci. Beberapa pendapat tentang hadis ini sebagai berikut. 1. Imam Syafi'i dan Imam Ahmad membolehkan orang yang sedang junub dan haid untuk berjalan melewati masjid. 2. Menurut Abu Hanifah, masuk masjid haram hukumnya walaupun hanya lewat. 3. Menurut Imam Malik, melewatinya saja tetap tidak boleh, kecuali dalam keadaan darurat. Tetapi tetap saja dia harus wudhu terlebih dahulu. 4. Menurut Imam Malik, diperbolehkan bagi orang yang junub atau haid untuk masuk masjid dalam keadaan darurat. Aisyah radhiyallahu anha berkata, biasanya Rasulullah SAW ketika mandi junub memulainya dengan membersihkan kedua tangan. Kemudian menumpahkan air dari tangan kanan ke tangan kiri lalu mencuci kemaluannya. Kemudian, beliau berwudu. Setelah itu, beliau mengambil air dan memasukkan jari-jarinya ke pangkal-pangkal rambut, lalu menyiram kepalanya dengan 3 genggam air, kemudian menyiram seluruh tubuhnya, dan mencuci kedua kakinya. Hadis ini muttafaq alaih, redaksinya mengikuti riwayat Muslim. Dalam riwayat Bukhari dan Muslim dari hadis Maimunah, ada tambahan redaksi. Kemudian beliau menyiram kemaluannya dan membasuhnya dengan tangan kiri, lalu menggosok tangannya pada tanah. Dalam suatu riwayat ditambahkan, lalu beliau mengusap tangannya dengan tanah. Di akhir riwayat itu disebutkan, kemudian aku memberikannya sapu tangan, namun beliau menolaknya. Dalam hadis itu disebutkan, dan beliau mengeringkan air dengan tangannya. Dalam hadis ini dijelaskan bahwa ada 2 cara mandi junub. Pertama, yaitu dengan cara mengaliri seluruh tubuh dengan air secara merata tanpa ada yang terlewatkan sedikit pun karena seluruh bagian yang berada di bawah bulu atau rambut itu mengandung jinabat. Kedua, dengan membersihkan najis terlebih dahulu sebelum bersuci dari hadas.
Membasuh anggota tubuh yang termasuk anggota wudhu terlebih dahulu, memulai dengan membasuh bagian atas tubuh dan mendahulukan anggota tubuh yang kanan. Inti dari hadis ini sebagai berikut. 1. Mandi junub sebaiknya dimulai dengan membasuh tangan. 2. Dianjurkan beristinja menggunakan tangan kiri sebelum wudhu dan bersungguh-sungguh ketika membersihkannya agar hati menjadi tenang. 3. Disunahkan mendahulukan anggota wudhu ketika mandi jinabat atau mandi besar untuk memuliakannya. Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, perbuatan yang paling mulia ialah sholat di awal waktu. Hadis riwayat Al-Tirmidzi dan Al-Hakim. Hadis ini dinilai sahih oleh keduanya. Hadis ini terdapat dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Hadis ini menceritakan, ketika Ibnu Mas'ud bertanya kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam tentang ibadah yang paling disukai Allah. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menjawab sholat pada waktunya. Ibnu Mas'ud bertanya lagi. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menjawab, berbakti kepada kedua orang tua. Kemudian Ibnu Mas'ud bertanya untuk yang ketiga kalinya. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menjawab, dengan jihad. Sebenarnya, Ibnu Mas'ud masih belum puas bertanya, tetapi karena dia khawatir Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam akan bosan, dia pun berhenti pada pertanyaan yang ketiga. Hal ini menunjukkan perhatian Ibnu Mas'ud terhadap amal-amal kebajikan yang dengan mengamalkannya seseorang akan mendapatkan karunia dan pahala yang besar dari Allah Ta'ala. Inti hadis ini adalah, pertama, sebagian ibadah memiliki keutamaan melebihi ibadah yang lain di sisi Allah. Kedua, kita diperintahkan untuk sholat di awal waktu karena itu adalah ibadah yang paling utama. Ketiga, keutamaan jihad di jalan Allah. Aisyah radhiyallahu anha berkata, di suatu malam Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mengakhirkan sholat isyak hingga larut malam. Kemudian, beliau keluar untuk melakukan sholat, seraya bersabda, sungguh seandainya tidak memberatkan umatku inilah waktu sholat isyak yang utama. Riwayat Muslim. Hadis ini menjelaskan, ketentuan waktu sholat fardu sudah jelas, sholat di awal waktu merupakan keutamaan. Kecuali sholat isyak karena waktu pelaksanaannya ditangguhkan sampai sepertiga malam yang pertama, terutama pada akhir sepertiga malam yang pertama. Tetapi Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mengambil yang lebih ringan kemudian meninggalkan yang lebih utama karena takut memberatkan umatnya. Inti hadis ini sebagai berikut, pertama, keutamaan sholat fardu itu ada di awal waktu kecuali sholat isyak karena waktu sholat isyak itu panjang. Kedua, pelaksanaan sholat isya pada akhir sepertiga malam yang pertama itu lebih utama. Abu Juhaifah radhiyallahu anhu berkata, aku pernah melihat Bilal mengumandangkan azan dan aku perhatikan mulutnya ke sana kemari atau ditolehkan ke kanan dan ke kiri dan dua jarinya menutup kedua telinganya. Riwayat Ahmad dan Al-Tirmidzi. Dan dinilai sahih oleh Al-Tirmidzi. Dalam riwayat Ibnu Majah, redaksinya adalah, dia meletakkan jarinya di kedua telinganya. Dalam riwayat Abu Dawud disebutkan, dia menggerakkan lehernya ke kanan dan ke kiri ketika sampai pada ucapan hayya 'alas sholah dan dia tidak memutar atau menggerakkan tubuhnya. Hadis tersebut bersumber dari Bukhari dan Muslim. Muadzin seharusnya memiliki suara yang merdu. Berada pada tempat yang tinggi seperti menara, menghadap kiblat, menolehkan kepala ke kanan dan ke kiri ketika membaca hayya 'alas sholah dan hayya 'alal falah. Serta meletakkan dua ibu jarinya di kedua telinganya karena hal itu dapat mendengungkan suara dan juga dapat menunjukkan pada orang yang tidak memiliki pendengaran bahwa muazin sedang adzan, bukan sedang meminta tolong. Inti hadis ini adalah, pertama, muadzin dianjurkan untuk menolehkan kepalanya ke kanan dan ke kiri ketika membaca hayya 'alas sholah dan hayya 'alal falah. Kedua, muadzin dianjurkan meletakkan kedua jarinya pada kedua telinga.
Dari Abu Said Al-Hudri radhiyallahu an. Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila engkau sekalian mendengar adzan maka ikutilah kalimat yang dilantunkan muadzin. Muttafaq alaih. Ada hadis yang serupa dalam riwayat Bukhari dari Muawiyah radhiyallahu an. Dalam riwayat Muslim terdapat hadis dari Umar radhiyallahu an tentang keutamaan mengucapkan kalimat per kalimat sebagaimana yang diucapkan oleh sang muadzin. Kecuali dua haik Allah yaitu hayya 'alas sholah dan hayya 'alal falah yang hendaknya mengucapkan la haula wala quwata illa billah. Penjelasan hadis ini sebagai berikut. Jawaban orang yang mendengar adzan adalah dengan membaca lafaz yang dikumandangkan muadzin, kecuali ketika muadzin mengumandangkan hayya 'alas sholah dan hayya 'alal falah yang dibalas dengan ucapan la haula wala quwata illa billah. Ketika seseorang mendengar adzan, hendaklah dia memberikan jawaban dengan jawaban yang berbentuk ucapan dan perbuatan, yaitu dengan menjawab azan, segera mengambil air wudhu, dan pergi ke masjid. Terkadang, seseorang yang membaca la haula wala quwata illa billah ketika mendengar adzan tidak bermaksud untuk menjawab muadzin, tetapi untuk menghadirkan perasaan tertentu, yaitu pengakuan akan kelemahannya dan kebutuhannya terhadap taufik Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam menjalankan ibadah. Jika dia berniat seperti itu, pahala menjawab hayya 'alas sholah dan hayya 'alal falah diganti dengan pahala membaca la haula wala quwata illa billah. Inti hadis ini sebagai berikut. Pertama, diperintahkan untuk menjawab adzan dalam keadaan apapun baik dalam keadaan suci ataupun berhadas. Kedua, hukum menjawab adzan berdasarkan ijma, ulama adalah sunnah. Ketiga, keutamaan ikhlas dalam beramal dalam menjawab adzan juga merupakan ibadah yang pahalanya adalah masuk surga Allah. Dari Anas radhiyallahu an. Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, doa antara adzan dan iqamah itu tidak akan ditolak. Riwayat Al-Nasai dan dianggap syahih oleh Ibnu Huzaimah. Hadis ini menginformasikan waktu yang mustajabah untuk berdoa adalah waktu antara adzan dan iqamah. Waktu yang berkah di saat pintu-pintu langit terbuka dan doa-doa dikabulkan dengan syarat bukan doa untuk suatu hal yang bersifat maksiat atau menimbulkan dosa. Jika doa itu untuk suatu hal yang bersifat maksiat atau dosa, doanya tidak akan terkabul. Inti hadis ini sebagai berikut. Pertama, keutamaan waktu antara azan dan iqamah untuk berdoa. Kedua, doa-doa yang dipanjatkan dengan syarat-syaratnya antara azan dan iqamah tidak tertolak. Dari Ummu Salamah radhiyallahu an, dia bertanya kepada Rasulullah shallallahu alaihi wasallam, bolehkah seorang perempuan dengan memakai baju panjang dan kerudung tanpa kain bawahan? Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, boleh, apabila baju panjang itu lebar dan menutupi punggung telapak kakinya. Diriwayatkan oleh Abu Dawud. Di mana ulama hadis mensyahihkan pendapat yang menyatakan bahwa hadis ini mauquf atau hadis yang disandarkan kepada sahabat. Penjelasan hadis ini sebagai berikut. Aurat wanita di dalam sholat adalah seluruh anggota badannya kecuali wajah dan kedua telapak tangannya. Berikut perbedaan pendapat antar ulama dalam masalah hadis ini sebagai berikut. Pertama, tidak diperbolehkan melakukan sholat hanya dengan mengenakan satu helai pakaian jika tidak ada bagian pakaian yang dapat diikatkan di bahunya. Kedua, menurut Imam Syafi'i, Imam Malik, dan Imam Abu Hanifah, larangan tersebut adalah larangan makruh bukan larangan haram dan mereka menjadikan hadis Jabir sebagai dalil. Zaid bin Arqam berkata, kami betul-betul berbicara dalam sholat di zaman Rasulullah SAW. Salah seorang dari kami berbicara dengan temannya untuk suatu keperluan. Sehingga turunlah ayat, peliharalah segala sholatmu dan sholat yang tengah dan berdirilah untuk Allah dengan khusyuk. Kami pun diperintahkan untuk diam dan kami dilarang untuk berbicara. Muttafaq alaih dan redaksi disesuaikan dengan riwayat Muslim. Penjelasan hadis ini sebagai berikut. Pada masa awal Islam, Aisyah radhiyallahu an berkata, aku bertanya kepada Rasulullah SAW tentang hukum menoleh dalam sholat.
Beliau menjawab, itu adalah pencurian yang dilakukan setan terhadap sholat seorang hamba Allah. Riwayat Bukhari. Dalam riwayat hadis Syahih Al-Tirmidzi disebutkan, hindarilah menoleh ketika sholat karena ia merusak. Boleh melakukannya dalam sholat sunnah jika terpaksa. Menoleh ketika sholat bahkan sampai memalingkan badan dari kiblat dapat membatalkan sholat. Tetapi kalau hanya menolehkan kepala hukumnya makruh karena dapat mengurangi kehusyukan dan memalingkan dari menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika kita memalingkan wajah ketika menghadap Allah, Dia pun akan berpaling dari kita. Setan selalu menggoda jika melihat kita lengah sedikit saja. Setan akan menggoda dan menghilangkan kehusyukan kita. Inilah yang dimaksud oleh Nabi dengan ikhtilas. Kesimpulan hadis. Pertama, menoleh ketika sedang sholat itu tercela dan hukumnya makruh. Kedua, jika ada uzur, boleh menoleh dalam sholat dengan leher, tidak dengan dada. Menurut mazhab Syafi'iyah dan Hanafiyah, menoleh dengan seluruh badan hingga berpaling dari kiblat, membatalkan sholat. Menurut mazhab Malikiyah dan Hanabilah tidak membatalkan sholat.